You can just feel the presence of the Holy Spirit. Kami bisa merasakan hadirat dari Roh Kudus. Just hovering. Melayang-layang di atas. Just let Him move a moment. Biarkan Dia bekerja di tengah-tengah kita. Let Him just move. Come, Holy Spirit. Datanglah Roh Kudus. Come, Holy Spirit. Datanglah Roh Kudus. See the Lord doing great miracles. Tuhan melakukan mujizat-mujizat penciptaan. In the name of Jesus, I command arthritis to leave. Dalam nama Yesus, aku perintahkan rematik pergi. I command in the name of Jesus, Dalam tumors nama Yesus, tumor melt, hancur, hancur, leave. pergi. I bind every spirit of infirmity. Oh, aku ikat roh sakit penyakit. I command you to go. Aku usir engkau keluar. Some of you are beginning to feel like fire is coming. Beberapa dari saudara mulai merasa ada api yang turun atasmu. The presence of God. Itu adalah hadirat Allah. He's the healer. Dia adalah penyembuh. Terima kasih Tuhan. Just go and give what Spines are being healed right now. Tulang belakang sedang disembuhkan oleh Tuhan. Spines are being straightened that were crooked. Tulang belakang yang bengkok diluruskan. The pads between vertebrae that have been crushed are being healed right now. Ya, bantalan antara ruas-ruas tulang belakang yang sudah rusak sekarang disembuhkan oleh Tuhan. Sembuh. migraine headaches are being healed. Oh, sakit kepala migrain sembuh. There's someone here, you were in a car accident and it crushed the disc of your neck. You're being healed right now. Ada dari saudara yang kecelakaan dan ruas tulang leher sedang disembuhkan oleh Tuhan. There's someone that you have a crippling disease. Ada seseorang yang memiliki penyakit yang melumpuhkan. Be healed. Sembuh. There's people here who could not bend over. The Lord is healing you now. Bend Ada yang tidak over bisa now membongkok. in Jesus' name. Tuhan menyembuhkan. Yeah, do it. Lakukan itu. You could not Bergerak, bend. saudara. You can bend now. Buktikan. You're Buktikan. healed. Kalau in saudara tidak Jesus' bisa name. You couldn't membuktikan. move your arm. Come on, do it. Move your arm. Come on. Ada yang Just tidak like bisa this. In the name of Jesus. menggerakkan Come on, move it. tangannya. You're going to fight that complete mobility. Move. Gerakan. Yeah. Tuhan memulihkan seutuhnya. Yeah, in the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Sembuh. Yeah. Lower backs are being healed. Tuhan, punggung disembuhkan. Someone that you actually broke your left wrist. Ada saudara yang pergelangan kiri patah And it's never healed correctly. dan tidak pulih sebaiknya. Be healed. Sekarang sembuh. Be healed. Sembuh. Be healed. Sembuh. The left wrist is being healed. Right now. Pergelangan tangan kiri disembuhkan. There's a woman here, and the doctor said you're going to have surgery on your knees, Ada wanita di sini yang dikatakan lututnya harus dioperasi. but you're feeling warmth right now in your Tapi knees. sekarang saudara merasakan rasa panas. Be healed. Sembuh. Be healed. Mike, Sembuh. you get anything else? Yeah, there's people here, at least one, who have been in an auto accident and you broke ribs and you've had difficulty breathing ever since. Ada seseorang di sini yang kecelakaan mobil dan kemudian tulang rusuknya patah dan kau mengalami kesulitan bernapas. Tuhan sedang menyembuhkan. And God is releasing healing so you'll be able to breathe like you desire. Yeah. Tuhan Be melepaskan healed. Be kesembuhan. healed. Kau bisa bernapas lega. Dalam nama Yesus Thank you, sembuh. Lord. Yeah, something of lungs. Disease of the lungs. Sakit paru-paru. You're being healed right now. Kau disembuhkan saat ini. There's someone you have a lung disease, Ada yang sakit paru-paru. and you're being healed right now. Kau sedang disembuhkan saat The ini. healing power of Jesus is here. Kuasa kesembuhan Yesus ada di sini. The healing power of Jesus is here.
kuasa kesembuhan Yesus ada di sini. There's someone else that you've had a problem hearing. Ada seseorang di sini yang punya masalah pendengaran. I see someone that your eardrum burst in your left ear. Saya bisa melihat gendang telinga kiri pecah. Sembuh. Be healed. Sembuh. Dalam nama Yesus. Thank you, Lord. Terima kasih. Yeah, Cindy, there's some people here that have had dryness of skin, like a psoriasis or skin disease on the surface of your skin. God's healing it now. You're going to have skin kulitnya that is as fresh kering as a baby. sekali. Tuhan sekarang sedang menyembuhkan. People will remark, "Oh, your skin has changed. Yeah. You're like a baby. It feels so Orang soft." akan mengatakan, kulit itu sudah disembuhkan seperti kulit bayi. Mike, you had a word earlier about electronics. Well, I have one before that, though. Oh, okay. This was really interesting because the Lord was showing me there are people here who desired for God to use you in healing people. Tuhan menunjukkan kepada saya ada di antara saudara yang ingin dipakai untuk menyembuhkan orang. And when ministry like this is going on, it's almost like something is burning inside you. You just want to lay hands on someone Dan and dalam release healing. pelayanan ini, saudara bisa merasakan ada gerakan Tuhan yang kuat di dalammu. Saudara ingin menumpangkan tangan pada orang sakit. Who is that? Do you have Siapa? you have this desire to be Siapa yang used by God memiliki to release healing? Siapa yang ingin menerima karunia kesembuhan? Raise your hand if that's you. Angkat tangan kalau itu Anda. Use me, God. Yes. Now, put your hands down. Sekarang turunkan tangan. If you are needing healing still, raise your hand. For anything that you need healing for, raise your hand. Sekarang siapa yang membutuhkan kesembuhan? Angkat tangan. Yang membutuhkan kesembuhan. Now, those of you who have this desire to release healing, lay hands on them. God wants to use you beginning this Nah, morning. sekarang tadi saudara yang ingin memiliki karunia kesembuhan, mari doakan orang yang angkat tangan. Karena Tuhan ingin memakaimu untuk menyembuhkan orang-orang. If you need healing, keep your hand raised. Oh, kalau kau membutuhkan kesembuhan, terus angkat tangan. Those of you who want to be used by God for healing, lay hands on Yeah, them. come on, let God yang use ingin you. dipakai oleh Tuhan Come on, untuk in the menyembuhkan, name of Jesus. angkat tangan dalam nama Yesus. Dalam nama We Yesus. release the healing power of God. Kami lepaskan kuasa kesembuhan In the Allah. eyes to ears. Oh, mata disembuhkan, telinga Be healed. disembuhkan. Sembuh, Be healed. sembuh. Someone here, you're barren. Ada di sini yang mandu. If you are barren and you've not been able to have a Kalau child, kau tidak bisa punya anak, I break the curse of barrenness. aku patahkan kutuk kemandulan. Part of the role of the prophet is to speak life and for children to be born. Karena salah satu peranan seorang nabi adalah untuk mengatakan kehidupan supaya anak-anak bisa dilahirkan. We say, be healed. Kami katakan sembuh, Be healed. sembuh, Be healed. sembuh. I see the fire of God falling on this woman. I think it's a woman. Maybe it's a man. I can't tell. Turun. But your hand shaking. A woman. Yeah. Ya. Bring that woman here. Bawa ibu itu yang di situ. Come here. Yeah. Bring that woman. The one whose hand's Ya, shaking. yang tangannya. No, no. Ya, Pak. No, at the back. Yeah, right there. Bring her up here. Thank you, Lord. Terima kasih. God is doing miracles. Tuhan sedang melakukan mukjizat. Something is happening creative. Oh, ada sesuatu yang kreatif sedang terjadi. Cindy, when we were in worship, the Lord spoke 2 words to me. Waktu kita menyembah, Tuhan mengatakan 2 kata kepadaku. And heaven was excited when I heard this. Oh, dan sungguh-sungguh surga bersukacita ketika saya mendengar ini. The 2 words were Up here. creativity Bring her up here. Kata itu, naik sini Bu. Naik sini Bu. and innovation. Yaitu kreativitas dan penemuan baru. And I'm going to explain more about that in just a minute. I see God doing a creative work in your body. Saya melihat Tuhan melakukan pekerjaan penciptaan dalam tubuhmu. I speak life to your body. Oh, aku berbicara I speak a kehidupan, creative miracle. kehidupan penciptaan
Holy Spirit, more. Roh Kudus lebih More, banyak, more. lebih Just banyak, release lebih the banyak. anointing. Lepaskan urapanmu. Now loose the fire of God. Oh, api Tuhan dilepaskan padamu. The Lord says you've been through a dark, terrible time. Terrible time. Tuhan berkata engkau sudah mengalami masa yang gelap. But the Lord said, I've called you out of the crowd. Tetapi Tuhan berkata, aku memanggil engkau dari kerumunan orang banyak. Thank you. Thank you. Terima kasih Tuhan. Thank you. Amen. Kita. Amen. Amin. We lose that. Kami lepaskan Ideas. ide-ide, Ideas. penemuan baru, penemuan Dreams. baru, Just mimpi-mimpi. take it. Ambil Take saudara, it. terima, Say, terima. that's my word. Terima. God's going to give me innovation. Ya, katakan, Tuhan akan Yeah. memberikan kepada Come on, business leader. God's going to give it to me. Saudara, It's mine. terima, terima. I want it. Itu milikku. Aku mau. The Lord shows me there's someone you're visiting here from another nation, Ada di sini yang dari negeri lain. and you have a dream in your heart. Kau memiliki mimpi dalam hatimu. And God is going to bring a connection between you and Indonesia in business. Dan Tuhan akan memakai engkau sebagai penghubung dengan Indonesia dalam bidang usaha. The Lord shows me there's someone else here you're visiting and you're in missions. You're like a missionary. Dan Tuhan menunjukkan kepadaku ada juga yang sedang ada di sini sebagai seorang misionaris. And God says to you, I am going to use you in the rim of fire nations. Dan Ring of fire nations. Tuhan berkata, aku akan memakaimu yaitu di negara yang seperti lingkaran api. Now, man, watch you sit down a minute. Silakan duduk, terima kasih. You know, we have a little bit more time this service, so I'm going to prophesy. Kita memiliki Over waktu you. lebih, karena itu saya akan bernubuat pribadi. Come. Thank you, Lord. The Lord has given you a Tuhan gift memberikan of innovation. kepadaku, yaitu karunia penemuan baru, inovasi. And the Lord says, I'm going to increase this. Dan Tuhan berkata, aku akan menambah-nambahkannya. And the Lord says, you need some connections, some doors to open. Tuhan berkata, kau membutuhkan koneksi-koneksi pintu-pintu baru yang dibukakan bagimu. But God says, I'm going to give keys to open those doors that seemingly been shut to you. Tuhan berkata, aku memberikan kunci bagi pintu-pintu yang kelihatannya tertutup bagimu. Because it's like you're having resistance. Sepertinya saya merasakan Anda memiliki tentangan-tentangan. But the Lord says it's just going to disappear. Tapi Tuhan berkata, itu semua akan lenyap. And you're going to be able to accomplish your task. Dan kau dapat melaksanakan tugasmu. Amen. Amin. Amen. God bless Amin. you. Tuhan Bless you. memberkati. And thank Amen. you, Lord. Terima Thank kasih you, Lord. Tuhan. Thank you, Lord. Would you come here, please? You. Silakan maju. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Let me see your hand. I see a call of God in your life. Saya melihat panggilan Tuhan ada dalam hidupmu. Father, I thank you for this calling. Bapak, terima kasih untuk panggilan ini. And the Lord says today you're going to receive an anointing. Tuhan berkata, hari ini kau akan menerima urapan. God's going to change you. Tuhan akan mengubahkanmu. Father, in the name of Jesus, Bapa, dalam nama Yesus, I bless this young woman. aku memberkati wanita muda ini. Use her in villages. Pakai di desa-desa Tuhan. Untuk pada orang-orang Use her to sederhana. feed the poor. Pakai dia untuk memberi makan mereka yang miskin. God's going to help you do that. Tuhan akan menolongmu melakukannya. You're very grieved at poverty. Oh, engkau sangat didukacitakan akan kemiskinan. But God says, I'm going to give you money. Tapi Tuhan berkata, aku akan memberkatimu. I have a vision of you being able to buy bags of rice. Saya miliki penglihatan kau akan bisa membeli berkarung-karung beras. And just bringing these bags of rice to villages.
dan membawa berkarung-karung beras itu ke desa-desa. And the Lord says, I'm going to help you do that. Dan Tuhan berkata, aku akan menolong kau I'll supply the melakukannya. money. Aku yang akan menyediakan dananya. You're going to show people the goodness of God. Oh, kau akan menunjukkan kepada orang kebaikan Allah. Amen. Terima kasih. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. I think I need a little more music here. Kita perlu Would putar you play lagi. that? Yeah. Ya, silakan main. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. The Lord shows me for the choir, God is going to open an international door for you. Bagi paduan suara, Tuhan menunjukkan kepadaku Tuhan akan membuka pintu internasional bagimu. I see God opening a door into China for you to go sing, go minister. Saya bisa melihat pintu ke Cina terbuka bagimu. Kau akan pergi ke sana untuk melayani dengan pujian. And I see like a tour that God will make of China. Saya bisa melihat sepertinya ada tour ke Cina. And they're going to love you. Oh, mereka akan senang melihat Amen. Anda. Amen. It's going to Amin. be wonderful. Luar biasa. The Lord says to this church, Tuhan berkata kepada jemaat ini, and I almost can't prophesy this because it's so big already, but God spoke to me, it's going to double in size. ini sepertinya sungguh-sungguh saudara bahwa jemaat ini akan 2 kali lipat. That you're in a season of multiplication. Karena kau dalam lipat. I see a choir that will be for children. Saya tahu Anda sudah memiliki banyak gedung, tapi saya bisa melihat akan ada bangunan untuk anak-anak. Amen. What? Oh, yes. Oh, I'm a prophet. Saya memang nabi. And the Lord shows me the money will come very quickly for the school. Ya, Tuhan menunjukkan kepadaku bahwa dana akan datang begitu cepat mengalir untuk sekolah yang sedang dibuka. And it's going to be an award-winning school. Oh, dan ini sungguh-sungguh akan memenangkan medali-medali. It will be known for its innovation and teaching. Akan memenangkan dunia, akan dikenal untuk penemuan-penemuan baru dan pengajaran yang baik. And the Lord just says to you that this is only the first school. Tuhan mengatakan kepadamu ini baru sekolah pertama. But there's going to be other schools like it. Tetapi akan banyak sekolah-sekolah lain seperti itu. Do we have a picture of the school? Not yet. Come. Di AWS. Ya, Tanah yang kosong di AWS. In the prayer Itu tower? kami. No, in next to this. Next to it? Yes. Next You to have this. the land already? Yeah. Oh, It's ours. yes. Amen. Well, God's going to build it. Tuhan yang akan membangunnya. Right there. Okay, Father, let's stretch your hands. Mari saudara ulurkan Shall we do tanganmu ke sebelah sana. Father, we bless this school. Bapak, kami memberkati sekolah ini. And we thank you. It will be an award-winning school. Terima kasih Tuhan, sekolah ini akan memenangkan banyak penghargaan. That it will raise up great leaders. Akan sungguh-sungguh membuahkan banyak pemimpin. And the Lord says this will be a school for future government leaders. Tuhan berkata ini adalah sekolah untuk Come out of this school. Pemusik-pemusik hebat akan keluar dari sekolah ini. It will have a school and they develop young people for media. Oh, mereka akan sungguh-sungguh memiliki banyak anak muda yang akan dikembangkan dalam bidang media. It will be known for innovation. Sekolah ini akan dikenal karena inovasi penemuan-penemuan baru. And the Lord says there will be a waiting list to get into that school. Dan Tuhan berkata nanti daftar tunggunya panjang. Amen? Amin. You like that, Paul Alex? Suka itu Palek? Hallelujah. And God is going to, and the Lord spoke to me. Tuhan berkata kepadaku, Many people are going to go to world missions to the Middle East from this place. banyak orang akan pergi dalam suatu misi penginjilan dunia ke Timur Tengah dari tempat ini.
You're going to, I see many going in northern. Saya bisa dari kalian akan pergi bahkan ke Afrika Utara. You'll be used for the re-evangelization of Europe. Anda akan dipakai untuk penginjilan ulang dari benua Eropa. God is going to cause many churches to be planted in Europe and Australia. Tuhan akan membuat banyak gereja didirikan di Eropa dan Australia. Perth, Australia. Di Perth, Sydney, Australia. Sydney, Melbourne, Australia. The Lord says it will be from the west to east. Tuhan berkata dari barat sampai ke timur akan banyak gereja-gereja baru. Do you have churches in Australia? Yes. Amen. 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 Well, I want to speak a few moments this morning on the subject of transitioning to a new thing. Pagi hari ini saya ingin berkhotbah tentang hal pindah atau transisi kepada perkara-perkara baru. We could call it how to survive transition. Kita bisa memberi judul ini bagaimana kita tetap bertahan dalam masa transisi. How to know where you're transitioning to. Mengetahui kepada perkara-perkara apa kita itu sedang beranjak atau berpindah. And I'm going to tell you what I see prophetically is happening here in Indonesia. Dan saya akan berbicara kepada saudara secara profetis tentang perkara-perkara yang sedang terjadi sekarang di Indonesia. Thank you for playing. Amen. Let's look at the text, Isaiah 42. Kita akan membaca Yesaya pasal 42 verse 9. Ayat yang ke-9. Let's read it. Kita akan membaca. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Let's read Isaiah 43:9. Sekarang kita akan membaca Yesaya 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak berjalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. We see this is a verse. These two verses are transitioning verses. Saudara, kita melihat dua ayat ini adalah dua ayat transisi atau perpindahan. The will of God is being spoken. Firman Allah diberitakan. I will do a new thing. Tuhan berkata, aku pasti akan melakukan perkara baru. Now that doesn't mean it already had happened. Itu bukan berarti bahwa itu sudah terjadi. I want you to note this. He says, I will make a road for you. Saudara, perhatikan ini karena Tuhan berkata, aku hendak membuat I jalan. will make a way in your wilderness. Aku akan membuat jalan bagimu di padang gurun. This is a faith verse. Ini adalah ayat iman. God is speaking of future things. Tuhan sedang berbicara kepada perkara-perkara masa depan. This is creative. Ini sungguh-sungguh kreatif. The Word of God is alive. It's supernatural. Karena firman Tuhan itu hidup supra alami. Amen? Amin. And in the prophetic word is supernatural. Firman nubuatan itu supra alami. The Lord said this morning, I will build the building for the children. Tuhan berkata pagi hari ini, aku yang akan membangun bangunan untuk anak-anak itu. I will build the school. Aku akan membangun sekolah But you're in itu. transition. Berarti kita sedang berada dalam masa transisi. Now God wants that to happen and the devil does not want that to happen. Tuhan ingin hal itu terjadi, tetapi setan tidak ingin itu terjadi. Because you're reaching into an area that will change the next generation. Karena saudara sedang menjang suatu bidang yang akan sungguh-sungguh mengubah generasi berikut. So there's a lot of warfare, there's a lot of violence in the heaven over this transition. Jadi ada banyak peperangan, ada banyak dan tentangan tentang hal ini di alam roh. And so we know that Satan is going to try to fight against the people that want that to happen. Jadi kita tahu bahwa iblis akan mati-matian berusaha untuk menghalangi orang-orang yang ingin ini menjadi kenyataan. We're in a transitioning of generations right now. Karena kita
kita sedang berada dalam generasi transisi saat ini. My generation, we're in our 60s, we're And setan datang membawa kekecewaan dan keputusasaan. There's a lot of warfare. Banyak sekali peperangan rohani. Daniel 7:25, interesting. Di dalam Daniel 7 ayat 25 ada sesuatu yang sangat menarik di situ. This was a prophetic word. Ini adalah firman nubuatan. He shall speak pompous words against the Most High and persecute the saints of the Most High. Dikatakan ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang Maha Tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus. And you shall intend to change times and laws. Orang-orang kudus milik yang Maha Tinggi, ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Now there's a principle here in this passage I want you to understand. Saudara, ada sebuah prinsip di dalam ayat ini yang saya ingin Anda semua mengerti. We know this was a prophetic word about a period of time of history, but there's also a principle in this verse. Memang kita tahu ayat ini adalah nubuatan dari satu kurun waktu sejarah, tetapi ayat ini juga mengandung sebuah prinsip. If we look at the word persecute and the word weary here in this passage, persecute the saints. Saudara, kalau kita melihat kata menganiaya orang-orang kudus, the word in the Hebrew literally means like to torment your mind. Dalam bahasa Ibrani, kata ini sungguh-sungguh berarti menyiksa pikiran kita. To wear you out emotionally. Yaitu membuat saudara lelah secara emosi. It takes a lot of emotional strength to make a transition. Oh, sungguh-sungguh dibutuhkan suatu kekuatan emosi yang luar biasa untuk berhasil mengadakan suatu transisi yang multi-business. Kita akan membutuhkan kekuatan emosi kalau kita ingin meruntis usaha baru, dibutuhkan kekuatan emosi. It takes new levels of character to go higher places. Sungguh dibutuhkan suatu karakter dalam tingkatan yang lebih tinggi untuk pergi ke tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi. I wrote this, transition is certain and inevitable. Dalam catatan saya tulis bahwa transisi itu adalah pasti dan tak dapat dihindari. The whole earth is changing. Karena seluruh bumi ini sedang berubah. Indonesia is changing. Indonesia sedang berubah. The role of the nation is changing. Peranan bangsa-bangsa sedang berubah. I prophesied about the destiny of Surabaya for a great awakening to come that will shake the nations. Pernubuatan suatu kebangunan rohani yang akan terjadi besar-besaran mulai dari Surabaya. God wills to do that, but He said, I will do this, but you have to fight the fight for that to happen. Tuhan mengatakan, aku pasti melakukannya, tetapi kau harus sungguh-sungguh berjuang memperannya. Tadi dalam Daniel sudah kita baca bahwa iblis berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. What is being said here? Apa yang dikatakan di sini? What it says is that Satan wants to frustrate you and cause your focus to get on the wrong place so he can do what he wants to do. Maksudnya adalah iblis itu ingin mengalihkan perhatianmu supaya pusat perhatian hal yang clear. Setan bisa melakukan apa yang dia ingin lakukan. So you're going to have to learn that battle in your mind has to be, there's a battle in your mind. It's got to be full of the Word of God. Jadi saudara tahu, pertempuran dalam benakmu, dalam pikiranmu itu sungguh-sungguh harus dimenangkan, yaitu saudara harus penuh firman Tuhan. I mean, when does terrible things and, you have great challenges in your life. Kalau setan melakukan perkara-perkara yang sangat mengerikan dan saudara menghadapi banyak tantangan dalam hidupmu. Do you yield yourself to depression? Do you get depressed? Do you think God doesn't love you? Apakah saudara kemudian menyerah saja pada depresi? Berkata, oh mengasihi aku lagi? Or do you say, oh, this is the devil? Oh, apakah saudara akan berkata, oh ini pasti teman Tuhan. Jika yang buruk itu terjadi, katakan, from this moment, this is going to work for my good. Oh, mulai saat ini, maka hal ini akan bekerja sama untuk kebaikanku. This thing that Satan has tried to do to me. Hal ini yang diupayakan setan menentang aku.
The Bible says all things work together for good to those who love the Lord. Karena Alkitab mengatakan segala sesuatu bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang What mengasihi Tuhan. happens? You lose the power of God into that situation. Saudara, apa yang terjadi? Saudara, lepaskan kuasa Allah ke dalam situasi itu. Don't lay down and just die and let the devil run over you like a smooth road. Jangan cuma telentang di situ membiarkan iblis menginjak-injak engkau dan mati di situ. Maybe you go, but Mommy, Cindy, I feel like he has his foot on my neck. Oh, You know. tetapi saudara mungkin berkata, oh Mami sini, tetapi dia tuh seperti menginjak leherku. You know, he has me down. Oh, dia itu seperti menekan aku. Well, just bite him in the ankle. Do something. Saudara, saudara balas dan saudara bangkit. I mean, greater is he who's in you than he that is in the world. Lebih besar dia yang ada di dalam kamu daripada dia yang ada di dunia. Hallelujah. We serve a Hallelujah. great and mighty God. Oh, karena kita melayani Allah yang luar biasa dan maha tinggi. At this time, God is establishing prosperity with a purpose. Dan saat ini Tuhan sedang menegakkan kebenaran dengan maksud ilahi. He wants to use us to bless the Sasa yang menyongsong mereka. And during transition, we're going to the new thing. There's always giants. Dan ketika kita masuk suatu masa transisi, selalu akan ada If raksasa. there's no giants and no opposition, you're going the wrong way. Saudara, kalau tidak ada raksasa, emang saudara itu mengarah jalan yang salah. You're just a tourist. That really isn't your land. Saudara itu cuma turis, jalan-jalan saja. You think it's bad news, there's giants. Kalau saudara pikir bahwa ada raksasa itu kabar buruk, Oh no, it's good news. tidak, itu kabar baik. You should rejoice. Saudara harus kita. Praise God, I get to use my faith. Oh, saudara terus dalam imanmu. Praise God. God show you're a mighty God. Pujikan, engkau akan menambahkan imanku, menunjukkan engkau Allah yang maha kuasa. Who is before? Oh, siapa di hadapan Raja Kemuliaan? God says you have to go to a new level of faith. Karena Tuhan berkata engkau harus naik ke tingkatan iman yang lebih It's tinggi. more faith, this level, to this level. Membutuhkan lebih besar iman untuk pergi ke tingkatan berikutnya. Takes more character to go to this level than this. Bukan karakter yang lebih hebat untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. God is pouring out His Spirit. Tuhan mencurahkan rohnya. He's causing us in the church to get rid of our spirit of religion and think biblically. Tuhan membuat kita, jemaat gereja ini, menanggalkan roh agamawi dan mulai berpikir berdasarkan firman Tuhan. The word power, to get with word power, is also the word lizard or chameleon. Kata kuasa itu dalam bahasa aslinya juga berarti kadal atau bunglon. A chameleon is a lizard that changes colors, no matter what color plant it's on. Saudara tentu tahu bunglon itu berubah warna senada dengan lingkungannya. What does this mean? Apa itu artinya? That God gives them the ability to adapt to whatever economic situation might be in the land. Itu artinya Tuhan memberikan kita kemampuan untuk menyesuaikan diri iklim apapun yang terjadi dalam perekonomian di negeri ini. I think that maybe Indonesia part Jewish somewhere. I don't know. Mungkin orang Indonesia ini ada bau-bau Yahudinya. Just have this ability to prosper. Pokoknya saudara memilih dan makmur. Tuhan sedang membawa kau dalam masa transisi. Wants to establish you. Dia ingin meneguhkanmu. He wants you in a firm foundation. Dia ingin meneguhkanmu pada dasar yang kokoh. He wants to give you wisdom to establish, to adapt. Tuhan ingin memberikan hikmat kepadamu untuk bisa menyesuaikan diri. Another thing is, God is saying to me, you're going to have a new level of commitment. Hal lain yang Tuhan katakan kepadaku adalah, saudara harus memiliki tingkatan yang lebih tinggi dalam hal komitmen. God is doing a new thing. Karena Tuhan sedang melakukan perkara baru. It's going to be like nothing we've ever known. Saudara, itu tidak seperti yang kita pernah ketahui There's going sebelumnya. to be a great awakening. Akan ada kebangunan rohani yang lebih besar. God is changing nations. Tuhan sedang mengubah bangsa-bangsa. Favor is being unlocked. Perkenan Tuhan sedang God is releasing the finances. Tuhan sedang melepaskan keuangan. In the middle of this, Dan di tengah-tengah ini semua,
there's great spiritual activity. Ada suatu aktivitas rohani yang besar. But God wants us to be like the sons of Issachar in 1 Chronicles 12:22. Tetapi Tuhan ingin kita seperti anak Bani suku Isakar dalam 1 Tawarikh 12. This was a tribe that understood when they went into the kingship between then they made a transition between King Saul to King David. They knew what to do. Isakar ini adalah orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik, yaitu masa transisi dari Raja Saul kepada Raja Daud. They knew to make a change. Sehingga mereka tahu bagaimana melakukan perubahan. And they recognized the change. Mereka mengetahui apa yang harus dibuat dan mereka mengenali ada suatu perubahan yang sedang terjadi. The Lord said to me, I'm going to shake many in the churches. Tuhan berkata, aku akan menggoncang banyak orang di dalam gereja-gereja. He said, I'm going to church is hard. Oh, aku akan menggoncang gereja-gereja. Kencang sekali. This is no time for compromise. Ini bukan saatnya kompromi. You see, when the pressure comes, saudara lihat ketika tekanan itu datang, it will show who you really are. Sungguh-sungguh itu akan menunjukkan siapa It's kau. easy to be a Christian in the easy times. Oh, gampang saudara menjadi orang Kristen kalau saatnya baik-baik saja. But crisis will show spiritual regression. Tetapi krisis akan menunjukkan siapa yang akan mundur dalam rohanianya. Who you really are. Menunjukkan siapa sebetulnya kita ini. When the crisis and the pressure comes of giving birth, ketika krisis dan tekanan terjadi dalam waktu bersalin, do you want Jesus? You don't love me anymore. Apakah saudara mengerang dan berkata, oh Yesus, engkau tidak mencintai aku lagi. This Christian life is just too hard. Aduh, kehidupan Kristen ini kok sulit banget. Do you have a pity on yourself? Oh, poor me. Apakah saudara mengasihani dan berkata, oh malangnya aku. God is looking to use a babe. Tidak, Tuhan memandang Anda sebagai seorang bayi. God is looking to bless those who want to know Jesus Christ. Tuhan sedang memandang Anda ingin berkati semua orang yang mau bertumbuh dalam Yesus. So I say very gently, lovingly, as a prophet of God. Jadi saudara, ini roh yang datang dengan lemah lembut dan manis sebagai roh Allah. Mom, it's time to grow up. Ibu Cindy berkata ini waktu untuk bertumbuh. Amen. Amin. We all want to do that. Kita semua bertumbuh. Nobody wants to be a baby. Tidak ada yang mau bayi terus. The Lord gave us a transition for the old generation. He was going to renew our strength. Saudara, Tuhan memberikan kepada saya suatu janji ini dalam masa transisi. Tuhan akan memberikan kekuatan lebih kepada generasi yang tua. He's going to raise up those Calebs. Oh, Tuhan akan membangkitkan para Kaleb. God is getting ready to birth a new thing. Karena Tuhan sudah bersiap-siap untuk melahirkan perkara baru. Now, I don't know how many of you are married here and have children. Saya tidak tahu berapa dari saudara menikah dan punya anak. But, you know, when a woman is very pregnant, maybe not Indonesian, but American women are very grumpy. Saudara tentu tahu kalau seorang wanita sedang hamil tua, biasanya mereka itu tambah uring-uringan. I mean, the husband cannot say anything right to that woman. Pokoknya suaminya tuh ngomong tuh cenderung. You know, like they might just say, oh, you know, I like that dress. Oh, mungkin suaminya bilang, aku suka baju itu. And someone go, you think I'm fat, don't you? Dan istri, kau pikir aku gemuk kan? You think I'm, don't you? Oh, kan? But you just can't win. Pokoknya uring-uringan. No husband say amen. That's not the right time. Saudara jangan bilang amin para suami ya, bukan waktu yang pas. No, but sometimes when God gives you a vision, you kind of feel like that. You know, it's, I know God's going to do things through me. Dan saudara, kalau Tuhan memberikan visi kepadamu, saudara itu seperti mengalami itu, kehalan tua. Saudara tahu, oh Tuhan akan melakukan sesuatu bagiku. I can feel that moving inside of me. Oh, saya bisa merasakan bayi itu di dalam rahiku. And trying to bring the vision to birth. Dan memang ada visi itu harus dilahirkan. And what happens? Dan apa yang terjadi? Oh my goodness, you're beginning to feel pressure, terrible, terrible pressure. Oh astaga, maka mulai terjadi tekanan. You know what doctors call that? They call that transition. Saudara, dokter mengatakan ini transisi. It's very like what happens when God's doing a new thing. Sungguh-sungguh ini rasanya seperti kalau Tuhan akan melakukan sesuatu yang baru. You start to feel pressure. Saudara mulai merasakan tekanan. And you wanted to do this new thing, but now you're not sure if you want to do this new thing. Saudara memang ingin perkara baru itu, tapi saat tekanan datang, saudara nggak yakin. I mean, it's like a lot of
after having a baby, they said, I don't know if I want to do this anymore. Wanita yang besar mungkin ngomong, aku nggak mau mengalami ini. But they stop because it's inside of them. Tetapi dia tidak bisa menghentikannya karena bayi itu ada di dalam kandungan dan haruslah. Amin. Amen. But there's a lot of pressure. Tapi memang banyak tekanan. And so God is working on your character. Nah, Tuhan itu sedang meredakan karaktermu. You know, if you have conflict issues, that'll work on those. Saudara tentu tahu, saudara punya masalah dalam hal kontrol If you have kendali. rejection, Kalau saudara merasa tertolak, God's going to deal with your rejection. Tuhan akan menangani itu. The real you will. Saudara, hal yang sebenarnya akan muncul. Nah, don't look me in that tone of voice. You know exactly what I'm talking about. Saya pasti ngerti benar apa yang saya katakan. The last is God releasing new wineskins. Tuhan sedang melepaskan kantong anggur baru. When you go in to do a new thing, Ketika saudara melakukan perkara-perkara baru, you say, God, I want you to use me. saudara berkata, oh Tuhan, aku ingin Engkau memakai aku. Love you, Jesus. Aku mengasihi Engkau, Yesus. You know, thank you that I'm new wineskin. Terima kasih, aku kantong anggur baru. And you just start praying about that. You're loving this new wineskin. You sing songs about it. Oh, saudara berdoa, saudara senang itu terjadi, saudara nyanyi tentang kantong anggur baru. We love that new wine. It means a new thing. Saudara kita suka anggur baru karena itu artinya perkara baru. You know, God gave me a picture one time of how you make wine. Saudara, suatu kali Tuhan menunjukkan kupas pembuatan anggur. And let's think about the process of you becoming new wine. Dan itu adalah proses Anda dan saya anggur baru. I saw my as a big fat grape. Saudara, satu kali saya melihat diriku seperti anggur begitu ranum dan besar. Oh, I go to church. Oh, saya suka sekali ke Oh, gereja. I have to sing those songs. Oh, aku nyanyi-nyanyi itu. I love Sunday. Aku suka hari Minggu. But then Monday the reality comes. Tapi hari Senin datang. And what's a little fat grape? Yang ranum besar. And then he looked at me and said, you really want to be... Dan dia berkata, kau sungguh-sungguh ingin jadi anggur baru? New wine. Ya, Tuhan mau jadi anggur baru. You know how they make wine? Saudara tahu gimana membuat anggur They itu? pull that big fat grape off the vine. Anggur itu dipetik dari pokok anggur. They put it in a vat. Masukkan di dalam sebuah tong. And they do this. Dan kemudian diinjak. Saudara diputar-putar. Stomp on it. Oh, mereka menginjak-injak, saudara. And so when God is going to make you new wine, He begins to work with that old man. Jadi saudara, kalau Tuhan mengubah Anda menjadi anggur baru, Dia akan mengerjakan manusia lama And itu. we're just like that big fat grape. Dan kita seperti anggur yang besar dan ranum You know, itu. God's just putting that pressure on us. Dan Tuhan memulai membiarkan tekanan itu datang. And that big fat grape's just losing my skin here. Dan kemudian buahnya itu menjadi kulit terlepas. I'm losing my identity. Identitasku hilang. I don't know who I am anymore. Sekarang tidak tahu siapa diriku lagi. I used to be so secure. Oh, dulu aku begitu aman. Sing songs like Jesus. Oh, nyanyi. Great. Mengasihi Yesus. And I really want to be Dan wine. kemudian saudara mengalami proses menjadi anggur baru. And the next thing they do is, in making wine, is they skim all the wine, all the skins off, and they put you in a bottle. Dan kemudian proses berikutnya, saudara, kulit yang tidak terlepas itu diambil dan saudara dimasukkan dalam botol. And you're in that bottle with a lot of other grapes, and you like those grapes. Dan saudara ada di dalam botol itu dengan anggur-anggur lainnya. Saudara bilang, aku nggak I seneng mean, sama anggur there's itu. grapes that don't taste like you. Ada anggur besar, anggur kecil, anggur yang rasanya tidak seperti saudara. But Isaiah 65:8 says, then the wine is found in the cluster. Tetapi saudara, di dalam Yesaya 65 ayat 8 dikatakan, anggur baru itu ditemukan di dalam dompol-dompol anggur. And then to make matters worse, Dan itu membuat hal semakin buruk. then you go, I want you to use me, Jesus. Oh Tuhan, aku ingin Engkau memakai aku. So the Lord is going, okay, and so He takes that bottle of wine and puts it in a dark place. Dan saudara tahu, Tuhan kemudian mengambil botol itu, taruh di tempat yang gelap. Nobody sees me. I'm in a dark place. Oh, tidak ada orang yang lihat, aku di tempat gelap. I'm very talented. Oh, sungguh-sungguh bakat loh. I'm very gifted. Aku ini punya banyak karunia loh. And now God has forgotten. Dan sekarang Tuhan sudah melupakan aku. Oh no, it's a test. Bukan, itu ujian. He's seen what's in him. Karena Dia ingin melihat Because
come to know Jesus. Saudara tahu di tempat yang gelap itu saudara mengenal You learn Yesus. how to abide in Him. Saudara mulai belajar melekat tinggal You di dalam become dia. intimate with Him. Saudara menjadi intim You dengan dia. become close with Him in dark Oh, days. saudara menjadi dekat dengan dia di tempat gelap And itu. there's a day when He's out. Dan ketika dan Let me give an illustration of this. saya berikan You ilustrasinya. see, you come to recognize the Spirit of God sometimes in that dark place. Saudara kadang-kadang saudara mulai mengenali Roh Kudus di dalam tempat gelap itu. You see, there was a time of transition in the Bible when after Jesus was born. Saudara kelihatan bahwa ada sebuah masa transisi setelah Yesus dilahirkan. And get ready to finish in just a moment. Kita akan segera But selesai. I want you to listen to this. Dengarkan baik-baik. that there was a time when two people were called Simeon and Anna at the temple. Simeon, Messiah to come. God told them that the Messiah would come. mereka menunggu Mesias itu akan datang. Tuhan yang bilang bahwa Mesias itu akan datang. And every day they prayed. Setiap hari mereka berdoa. Every day they waited. Setiap hari mereka menunggu. They knew, even though they were old, they were going to see the Messiah in their lifetime. Oh, mereka tahu meskipun mereka sudah tua, mereka akan melihat But this little Jewish baby brought into the temple. ada bayi Yahudi yang dibawa ke dalam bait Allah. Looked like all the other Jewish babies. Rupanya seperti bayi Yahudi lainnya. Wrapped like the other babies. Hidung seperti bayi lainnya. I mean, the parents were wealthy people. Ya, orang tuanya kaya. Just coming into the temple, lots of little babies. Oh, masuk di daerah bait Allah banyak bayi-bayi lain. When all of a sudden, Simeon began to prophesy. Tetapi tiba-tiba saja Simeon mulai bernubuat. Menderang. How did he know? Bagaimana dia tahu? Because he knew Jesus' dark place. Karena dia sudah mengenal Yesus di tempat yang Before gelap he itu. saw that baby, Jauh sebelum dia melihat he bayi became itu. so intimate. Oh, dia sudah menjadi begitu intim. And that he knew who he was the moment he saw him. Sehingga dia langsung tahu. Begitu dia melihat bayi Yesus. Listen to me. Dengarkan baik-baik. God is creating. Sedang mempersiapkan Anda. And you're in a time of testing. Saudara sedang dalam masa ujian. And you're in a season where God is making you new wine. Dan saudara-saudara Tuhan menunjuk belum pernah saudara saksikan sebelumnya. And there will be a day Dan saudara harinya akan when tiba. that new thing comes. Ketika yang baru itu When that datang. business opportunity comes. Oh, ketika peluang bisnis itu datang. Or you see the door open to your destiny. Oh, saudara melihat pintu rencana Allah And dibukakan you've been bagimu. so intimate with God. Dan saudara begitu intim dengan Tuhan. You know His voice. Saudara kenal suaranya. The second the door opens, Dan saudara begitu pintu terbuka. you run through the door. Oh, saudara menjadi orang pertama yang lari masuk ke Because dalamnya. you know Jesus. Karena saudara sudah mengenal Yesus Stand to your Kristus. feet. Mari kita berdiri. saudara. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. God is doing a new thing. Tuhan melakukan perkara baru. Begin to play. Listen to me. Dengarkan saya. Listen to me. Dengarkan. I come to encourage you in transition. Oh, saya datang hari ini untuk membesarkan hatimu dalam masa transisi ini. Don't give up. Jangan menyerah. Semangat. Saudara, genapkan. Jeremiah 29 says God has plans for you, has to give you an expected end. Yeremia 29 ayat 11 dikatakan Tuhan tahu rancangan yang ada padanya mengenai dirimu untuk memberikan suatu ke depan yang penuh harapan. And the Lord shows me that many came discouraged this morning. Oh, Tuhan menunjukkan kepadaku banyak yang patah semangat pagi ini. You came and you're struggling. Kau datang, kau punya pergumulan. If that's you, just lift up your hands. Kalau itu Anda, mari angkat tangan. Just been struggling. Kalau Anda sedang bergumul, angkat tangan. So many hands. Begitu banyak tangan yang terangkat. I feel Satan is trying to oppress you. Aku merasa bahwa
iblis berusaha menyiksa. There's something beautiful that happens when we come together as a family of God. Saudara, ada sesuatu yang terjadi kalau kita sama-sama sebagai keluar Allah. Something that doesn't happen individually. Saudara, sesuatu yang terjadi secara korporat yang tidak terjadi kalau kita sedang sendiri. Father, I take authority. Bapa, aku mengambil otoritas In the mighty name of Jesus. dalam nama Yesus yang penuh kuasa Over every depression. akan semua depresi, The spirit of misery. oh roh berduka cita, Despair. putus asa, Depression of all kinds. depresi, Suicide. bunuh diri. In the name of Jesus. The spirit Roh kesilat karena terang itu sudah The datang. glory of the Lord is risen upon you. Kemuliaan Allah terbit atasmu. Father, I decree Bapa, aku mendoklamirkan glory. kemuliaan. Now, just right now, just Mari, terima, Just receive it. terima, Holy Spirit, come terima. right now. Roh Kudus, Come right now. Holy Spirit, Oh, in the Roh name of Kudus, Jesus. In dalam the nama name of Yesus. Jesus, Holy Spirit, move. Move. Bekerjalah, bekerjalah, More. bekerjalah. Let it fall right Lebih, now. lebih. Come on, take it. Ambil, Take it, ambil, receive saudara. it. Terima, Receive terima, it. terima, Receive it. terima. Receive it. Terima. Receive the glory of God. Oh, terima kemuliaan Allah. Let the glory of God come upon you. Kemuliaan Allah, biarkan itu Let turun the joy atasmu. of the Lord be your strength. Saudara, biar sukacita yang dari Tuhan Hallelujah. menjadi Don't believe the lie kekuatanmu. of the devil. Saudara, jangan percaya dusta iblis. Amen. Amin. Amen. Amin. Amen. Let's give a Amin. shout. Come on. Berikan Let's shout. sore kepada Tuhan. Haleluya. 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 I want you to close your eyes just a moment. Mari, tutup mata Anda. The Lord, there's some people here that you do not know. Kemana? Di surga atau ke neraka? You have come and searching for God. Saudara mencari Tuhan. Or maybe you've never invited Jesus Christ Atau mungkin saudara belum pernah Yesus masuk dalam hidupmu. to be your Lord. Untuk menjadi To be Tuhanmu. your Savior. Untuk menjadi juru selamatmu. Maybe you're dating. Mungkin ragu-ragu. You're just not sure where you're spend eternity. Mungkin saudara tidak yakin masuk surga atau neraka. If that's you, want in your hand. Kalau itu Anda, angkat tanganmu. Pray Siapa for yang me. ragu-ragu? Pray for Angkat me, tangan. Cindy. Siapa yang Pray berkata, for me, doakan Mama. aku, I'm not Cindy. sure. Aku I'm tidak not yakin. sure. I'm not sure. Aku tidak yakin. I know this is, maybe more unusual at this time, but I want to ask you to come. Mari yang angkat tangan tadi silakan maju ke depan. I just feel compelled from the Lord. Saya merasa Tuhan menyuruh saya melakukan ini yang tidak I'm yang asking you in the name of Jesus. Dalam nama Yesus aku Come minta. right now. Mari datang ke depan You yang need to ragu-ragu. receive Jesus Saudara Christ harus as menerima your Yesus Savior. sebagai You juru need to selamatmu, receive Him as your Lord. sebagai Tuhanmu. I'm asking you to get up out of your seat. Mari saudara yang ragu-ragu datang cepat. Come on, today is the day of salvation. Hari ini adalah hari keselamatan. You know you're not ready to go to die. Saudara harus tahu kemana saudara You pergi know waktu where you saudara spend mati. eternity. Saudara harus tahu. Nah, Come on, saudara give di your life mana to hidupmu kepada Jesus Yesus. Christ. Berikan hidupmu kepada Yesus. Come on, right, Mari, depan right sekarang now. juga. Right Sekarang now. juga. It's not enough to know God. Tidak cukup untuk tahu tentang Tuhan. Today is the day of salvation. Hari ini adalah hari Come keselamatan. on, quickly. Jangan cepat. You know what will family think? Mungkin katakan mungkin keluarga. Well, what will Jesus? Apa yang dipikirkan keluargaku, apa yang dipikirkan Tuhan. When you die, you go to heaven. Nanti kalau saudara mati, saudara akan pergi ke surga. And Jesus says, did you accept me as your Savior? Dan Yesus akan bertanya, kau sudah menerima aku sebagai Tuhan dan juru selamatmu? I couldn't. I'm afraid what my mommy or daddy would think. Saudara tidak bisa berkata, aku takut akan orang tuaku. And he'll say, depart from me. Dia akan berkata, pergi daripadaku. Little children, I want you to come. Mari, aku ingin engkau Today, datang. listen, there's a battle in the heavens, Christians. Oh. Are you praying? Are you praying? Kalau saudara berdoa, I want you to pray. aku ingin kau The Lord berdoa. shows me in this service there's a young man that's going to preach the gospel. Tuhan menunjukkan kepadaku ada seorang pemuda yang akan menjadi There's gonna pengabar be a Injil, graduate. akan menjadi penginjil biasa. Today, you're going to receive Jesus Christ. Hari ini engkau akan menerima I want Yesus you to Kristus. right now. Mari datang saat ini. Be next to someone that doesn't know Jesus Christ. Oh, mungkin ada seseorang yang tidak mengenal Yesus Kristus. You might say, I'm going to go with you. Mungkin kau berkata, I'm aku going to mau go with terima you. Yesus. Aku Come akan on, terima come Yesus. on, come on. Today
Christ. hari menerima Yesus. I want you to get up out of your seat right now. Saudara, kalau saudara mau terima Yesus, It's mari bangkit very ke depan. important. Very important. Sangat Come on, penting. right now, right now. Come on, Sekarang, young people. sekarang. Come on, run. Berlarilah ke depan. Berlari. Come on. Yes, Datang. Yes, hallelujah. Haleluya. Amen. Come here, take my hand. Here, take my hand. The Lord says you will your life for me Tuhan berkata, engkau akan menyerahkan hidup to preach kepadamu the gospel. untuk mengabarkan Injil. And I'm going to save you Aku akan menyelamatkanmu from a life of darkness, dari kehidupan yang penuh a kegelapan. light despair. Oh, hidup yang penuh And kepercayaan. you're going to have the anointing to bring many people to the Lord Jesus Engkau akan Christ. memiliki urapan untuk membawa orang kepada Yesus. Hallelujah. Haleluya. Let's lift your hands. Angkat All tanganmu of those that have come, yang sudah datang ke depan. I want you to look at me. Mari Look at pandang me. saya. Buka matamu. Lihat Ibu Cindy. Today you're going to make the best decision of your life. Hari ini kau akan membuat keputusan paling penting dalam hidupmu. Who didn't come? Run down here right now. Right now, come on. Siapa yang Right now. masih mau datang It's menerima you. Yesus? It's you. Right Siapa now. yang Come mau on. datang Right now. menerima Come on. Yesus? Right now. Thank you, Lord. Come on. Come on. Who is it? Who is it? Apalagi Who is it? yang mau terima. Now we're going to pray. Kita akan berdoa. And I want all of you out there just to pray out too, will you? Mari kita semua akan berdoa dalam suara keras. Say this. Close your eyes. Mari sekarang tutup mata. Tutup mata. I want you to pray out loud. Mari berdoa bersama saya. Say, Dear God. Katakan, Tuhan. Amen. Say, Dear God. Kata Tuhan, Today I give you my life. hari ini aku menyerahkan hidupku. Say it out loud. Semua, katakan Everyone in the semua. whole church. Ayo, tolong bantu jemaat. Katakan Say, semua, I give you Tuhan, my- hari aku menyerahkan hidupku. I am a sinner. Aku orang berdosa. Done wrong. Aku melakukan perkara-perkara yang salah. I need forgiveness. Aku bukan pengampunan. And I ask you Dan aku minta to be the Lord of my life. Engkau menjadi Tuhan dalam hidupku. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Now look at me. Sekarang pandang saya, buka mata. According to the Bible. Menurut Alkitab. According to the Bible. Menurut Alkitab. When you prayed that prayer, Kalau kau berdoa seperti tadi, you are a child of God. saudara adalah anak-anak Allah. You are forgiven. Sudah diampuni. Amen. Amin. Amen. Amin. Amen. Amin. You're gonna go to heaven. Kau akan masuk surga. Amen. Amen. God Amin. bless you. Tuhan memberkati. Be the glory to God. Be the glory to God. Be the glory for the things He has done. It is done. He has saved me. His power
Gereja ini dihimpit, dihina, hamba Tuhannya dituduh macam-macam, terbit di koran, dijelek-jelekan. Tapi kami keluar sebagai pemenang. Oleh, katakan amin. Berdoa untuk kembali sidang. Kalau kembali sidang jemaatnya semua menang. Pada roh kali kaki. Coba gandeng tangan. Satu hati. Jangan putus. Oh, sesaat saja. Oh, angkat. Kami sudah masuk musim yang baru. Ada transisi katanya. Transisi itu sudah kami menangkan. Gereja ini dihimpit, dihina, macam-macam. Gak soal, karena Tuhan kita lebih besar. Ayo nyanyi gembira. Lebih pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa anaknya. Di hati kepada melawan kita. Dan pemenang. Menjadi pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa anaknya. Kita gereja ini sudah bebas dari transisi, juga bebas. Kita lakukan bangkit, katanya Yesaya, bangkit dari kegagalan, terang ada pada musuh.
Saya percaya bulan-bulan akan datang Falcon ini penuh. Ya, kami sudah menang. Oh, menang. Silakan kembali Bapak Ibu saudaraku, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan baik bagi Tuhan. Sekali lagi kita tundukkan kepala bersama-sama, nanti kita akan berdoa. Kami percaya Tuhan, kami adalah umat yang berkemenangan. Bahkan kami lebih daripada pemenang. Kau yang memberikan kemenangan bagi setiap kami mempercayaimu. Terima kasih Tuhan buat lawatanmu siang hari ini. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan siang hari ini kami diberikan kesempatan juga untuk memberikan yang terbaik sekali lagi bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami rindu memberi dengan segenap hati kami karena kami mengasihimu. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami mengundang Bapak Ibu saudaraku yang akan menyerahkan putra-putrinya juga sebelah kiri mimbar. Sekali lagi kami mengundang Bapak Ibu saudara yang akan menyerahkan putrinya untuk maju ke sebelah kiri mimbar. Dan sementara Bapak beri, mari bersama-sama kita menyaksikan beberapa tayangan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut kami informasikan agenda kegiatan Gereja Betani Indonesia untuk mempersiapkan diri dalam cuti kebaktian serta mempersiapkan hati menerima Tuhan, biarkan untuk hadir untuk ibadah dimulai. Begitu juga untuk tidak segera meninggalkan ruang sebelum doa berkat diberikan. Dengan demikian, ibadah tetap berlangsung hikmat hingga selesai. Datang dan nikmati hadirat Tuhan akhir pekan dalam KKR doa tiap Sabtu jam 4 pagi yang akan didahului dengan pengurapan pada 3 pagi. Ibadah ini dilayani oleh Putra dengan nomor account 21604323333 atas nama Alex T. QQ Menara Berkat. Nikmati hadirat Tuhan dalam ibadah pencurahan Roh Kudus selama bulan Mei 2013. Yang akan dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Abraham Alex Tanusa Putra yang dilaksanakan pada Senin 13 Mei di Betani Juanda pada jam 7 malam. Selasa 14 Mei untuk Betani Bel dan Kapasari di Betani Yobel pada jam 7 malam. Rabu 15 Mei untuk Betani Citraland dan Gunung Sari di Betani Citra pada jam 7 malam. Kamis 16 Mei di Betani Manyar doa puasa dan doa malam. Di Betani Tunjungan City jam 7 malam. Sabtu 18 Mei di Geraha Betani dalam jam 3 pagi. 19 Mei dalam 2 kali ibadah jam setengah 7 pagi dan jam 10 hari Mei. Ibadah raya bersama pembicara Cindy Jacob Minggu 12 Mei 2013 di Geraha Betani Nginden dalam ibadah jam setengah 7 pagi, setengah 10 pagi, dan jam 5 sore. Demikian jemaat terkasih pengumuman untuk saat ini. Nanti. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mencintai Tuhan lebih dalam lagi. Deeper in love with you, Jesus, only because you're His way. Baby, deeper than I ever been before. I just want to love you more and more. How I long to be deeper in love.
Nasiana barbara, ora la para, pasara ora jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat apa? Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang memberkati, yang melindungi, yang menyertai saudara sekalian, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan sekali lagi, berakhir. Selamat siang, Tuhan berkati. Beraknya 2 kali. Dia jatuh lalu kulindas. Mereka bilang dia sekarat. Tuhan akan menyembuhkannya. Tuhan yang mana yang sedang kau bicarakan? Kamu tuh menipu Tuhan. Padahal yang kamu inginkan cuma aku. Tahu apa kamu antara aku sama Tuhan? Kamu bertanya padaku bagaimana aku berharap bisa ditemukan. Selama hidupku sampai saat ini aku sudah mendaki selama 9 tahun. Hei! Siapa namamu? Hei! Andres! Dihantui oleh hal yang tak ada. Semua kamu yang gila. Sudah menyembuhkan dia. Semua yang kamu miliki, semua kemampuanmu adalah milik Tuhan. Hal yang terpenting tak terlihat oleh mata, Andreas. Hanya hati. Hanya hati yang mampu melihatnya. Kami berbincang tentang hal yang tidak pernah aku bicarakan. Lalu tiba-tiba dia membawaku ke telaga, hausku hilang, dan tiba-tiba dia pergi. Aku ingin memanggilnya, tapi aku tidak tahu namanya. Kami berjalan mencari kayu bakar, menyalakan api, berdiam, berpelukan, dan aku mengenali bau rambutnya. Bagaimana kalau Tuhan memberi isyarat melalui gadis itu? Atau Yunita adalah pertandanya? Kamu menantikan tanda yang akan memanggilmu datang mendekat. Kamu sudah mendengar, tapi kamu tolak. Kalau tolak, kamu sembuh dari semua ini. Aku berjanji. Aku akan menyerahkan semua untuk melayaninya. Pada khalayak ramai, khalayak umum, mari dengan pengalaman hidup saya, dengan pergaulan saya dengan Tuhan, mudah-mudahan para penonton mendapat hikmat, mendapatkan satu wahyu untuk ikut Tuhan. Bertanya pada
padaku, siapa yang memberimu kuasa untuk menyembuhkan? Begitu? Hanya kamu yang bisa percaya.